Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman pemilih dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, kita bertemu kembali dalam acara Ngopi Bareng KPU. Ngobrol penuh informasi bareng Komisi Pemilihan Umum. Telah hadir bersama kita di sini ada kakak-kakak nih, bukan adik-adik nih, kakak-kakak ya. Kakak-kakak dari Pramuka. Saat ini telah hadir bersama kami Kak Randy dan Kak Lydia. Ya, Ya. selamat datang Kak Randy dan Kak Lydia di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Senang sekali kami bisa eh, diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir bersama kami di sini. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang. Di sini kami berharap kita ada diskusi, ngobrol ringan seputar eh, informasi tentang kepemiluan maupun tentang pramuka ya. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui, KPU kan sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan KPU juga bekerja sama dengan banyak instansi, salah satunya lembaga pendidikan. Ya. Dalam hal ini perguruan tinggi juga yang kita sasar karena eh, memang salah satu eh, tempat paling banyak menelurkan pemilih pemula itu adalah dari perguruan tinggi. Ya. Karena memang usia-usianya itu biasanya sih baru memasuki usia pemilih pemula. Ya. Ya. Kak Randy dan Kak Lydia sudah berapa kali nyoblos? Sudah 2 kali. Dua kali. Ya. Pemilu dan pilkada. Iya. Nah, sama kali ya? Iya sama. Sama, alhamdulillah ya. Jadi sudah tahu bagaimana atmosfernya di TPS gitu ya. Iya. Hiruk pikuknya mungkin ada ketegangan-ketegangan yang apa? Betul. Yang kita hadapi mungkin malam ya ataupun jelang pagi jelang pemungutan suara itu. Tapi itu memang apa bagian dari demokrasi kita di mana em, ya dari suara-suara anak-anak muda seperti kita inilah nanti KPU atau negara ini akan tumbuh dan berkembang ya. Karena pasti generasi kami atau generasi tua ini kan mungkin tidak akan lama lagi memimpin bangsa ini. Baik, tadi kita sudah pembukaan. Mungkin teman pemilih dimanapun berada pasti pengen tahu siapa Kak Randy ini, siapa Kak Lydia ini. Silakan Kak Randy diperkenalkan dirinya. Oke. Baik, Kak Idrus, izin memperkenalkan diri, Kak Idrus. Perkenalkan nama saya Randi Saputra. Saya berasal dari Kota Palembang. Ah, saya berasal dari gugus depan Racana Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyi Siti Walida Universitas Muhammadiyah Palembang dan menjabat saat ini menjadi Dewan Bendahara Umum di Racana Universitas Muhammadiyah Palembang. Ya, luar biasa ya. Silakan Kak Lydia. Baik, sebelumnya pramuka nih identik dengan salam pramukanya, Kak. Oh ya betul, Sebelum perkenalan, mantap. saya akan Betul. salam pramuka dulu Ya, untuk kakak-kakak semuanya. ya, Salam pramuka. ya. Salam Salam. pramuka. Perkenalkan, nama saya Lydia Depega. Hmm, Saya berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin. hmm, Sama seperti Kak Randi, saya juga dari Dewan Racana Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyi Siti Walida, hmm, Universitas Muhammadiyah Palembang. hmm, Saya juga sebagai partner Kak Randi nih, hmm. Kak. Saya juga sebagai bendahara umum. Jadi partner. Oh, partner Kak ya. Randi ini bendahara umum putra dan saya bendahara umum putri. Oh, Iya, kalau strukturnya dipisah ya. Iya, iya. Ah, karena betul, betul, pramuka betul, satuan terpisah, Kak. betul, 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 Iya. betul, ya, ya, ya. Kalau boleh tahu, mulai berkecimpung di dunia kepramukaan ini dari kapan? Apakah dari SD, SMP, atau SMA, atau mungkin langsung masuk di perguruan tinggi negeri baru bergabung dengan pramuka? Baik, Kak Idrus. Kalau Randi sendiri itu dari SD, Kak. Alhamdulillah itu Siap. dikenalkan dengan yang namanya organisasi atau kegiatan yang ada di Pramuka. Yang dimana pada saat itu di kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Naik tuh di tingkat sekolah menengah pertama, yaitu di SMP pada saat itu. Dan Mm-mm. pada saat itu juga dikenalkan juga di namanya Pramuka dan beberapa lomba-lomba yang menarik pada saat itu. Iya, iya, iya. Iya. Artinya memang bukan bukan apa dunia yang baru lagi ya Iya, pramuka itu betul. kan ya. Gimana kali dia? Kalau dari saya itu dari SD sudah Iya. kenal dengan pramuka, Hmm. cuman tidak aktif. Hmm. Nah, jadi aktifnya itu mulai SMA. Jadi SMA kelas 1 SMA itu mulai
ikut eskul namanya Kak, eskul Iya, school ya. pramuka Ah, di SMA. hmm, Kemudian kuliah ini hmm. mulai tertarik lagi, ingin melanjutkan. Dulu tuh kan Dewan Ambalan, sekarang ingin melanjutkan ke Dewan Racana. Iya, iya, Ya, iya. Berarti memang kakak-kakak berdua ini sebetulnya memang sudah punya background untuk di bidang kepramukaan ya. Iya. mm, Hingga lagi kebetulan saat ini sedang kuliah dan tetap aktif di dunia kepramukaan. Luar biasa ya. Karena menurut kami, adik-adik kakak-kakak sekalian ya, apa salah satu apa salah satu hal yang bisa membentuk karakter kita itu adalah berorganisasi. Dan menurut kami juga salah satu organisasi yang bisa membentuk karakter kita ya itu adalah pramuka. Ya. Selanjutnya nih Kak Randy dan Kak Lydia. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan pemilu dan pemilihan ya, ya sudah tahu nih pasti ya sudah Iya. sudah ikut serta dalam proses itu ya. Kira-kira kalau dari pandangan kakak berdua itu bisa jadi secara pribadi ya maupun secara katakanlah sebagai anggota pramuka itu sebetulnya seperti apa sih makna demokrasi yang terpikirkan gitu kan? Apakah demokrasi ini tempatnya orang rapat? Apakah demokrasi tempatnya orang ribut? Seperti apa kira-kira? Baik ya Idrus ya. Eh, Kalau menurut Randi pribadi, kalau mengenai apa itu makna dari demokrasi ya, yang pastinya demokrasi adalah tempatnya kita bersuara karena kita negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana kita memiliki hak, yang dimana pada saat itu untuk memilih Hmm, pemilu uh, maupun pilkada pada saat itu. hmm, Jadi kalau menurut Randi itu adalah salah satu hak kita juga dan juga cara kita dalam berdemokrasi pada saat itu dan juga kita harus tahu bagaimana tata cara atau tata kelola di dalam kepemiluan dan kepilkadaan. oh, Begitu Kak oh, Irfan. gitu ya. Iya. Jadi memang pada prinsipnya demokrasi sebetulnya nggak jauh dari urusan pemilu lah ya. Iya. Kalian gimana? nah, justru menurut saya tuh Kak, kalau demokrasi itu bukan sekedar kotak suara, Oh, bukan satu kata suara. melainkan cara hidup, di Hmm, mana kehidupan kita itu tidak luput dari berpendapat, bermusyawarah, hmm, apalagi kita kan hidupnya bersosialisasi dengan masyarakat, dengan hmm, teman-teman, Kak. hmm, hmm. Jadi demokrasi itu bukan sekedar kotak suara. Ya, sebetulnya memang Ya, kakak juga sepakat ya, mengenai itu ya. Nah, kalaupun kalau kita ngomongin pemilu, ngomongin pilkada, itu kan cuma salah satu bagian dari bagaimana kita demokrasi. mengekspresikan demokrasi. Iya. Karena menurut kakak sih secara sejatinya sih demokrasi itu dimulai dari rumah ya. Ya, dimulai dari rumah. Bagaimana anak-anak apa diberikan ruang untuk memberikan Menyampaikan. pendapat, ya kan? Misalkan ada hal-hal yang menurut mereka perlu menjadi masukan buat orang tua ya tentu saja dengan disampaikan dengan penuh etika dan adab ya Iya, Iya. jangan betul. karena mentang-mentang ini demokrasi lantas semuanya dihajar ya Iya. ditabrak-tabrak aturan gitu. Yang betul ya Presiden Iya, itu kalau proses pemilu itu mau kan salah satu bagian dari apa demokrasi. demokrasi di Indonesia luar biasa. Selanjutnya kalau kita kenalkan ada dasar dharma lah ya Iya. ada dasar dharma. Nah kira-kira kalau kita kaitkan dasar dharma ini dengan demokrasi atau dengan kepemiluan, kira-kira nyambung nggak kira-kira? Ada nggak yang kira-kira bisa berhubungan langsung? Oh ini kalau di dasar dharma kita juga mengenal konsep demokrasi atau konsep pemilu sendiri. Silakan, Randy atau Kak Lydia. Oh, tentu berkaitan, Kak, menurut Mhm, saya. mhm, Karena di poin Dasadharma yang ke-8 mhm. itu yang isinya disiplin, berani, Ya, dan iya. setia. Ya, di poin beraninya itu Hmm, berani menyampaikan pendapat. ah, Ya, keren gitu. ya. Hmm, Setelah itu di poin 9 bisa diambil bertanggung jawab. hmm. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawabnya itu bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Iya, Itu saja, Kak. bertanggung jawab apa yang atas yang Iya, disuarakannya gitu kan. benar. Yang terakhir yang perlu di apa bertanggung jawab atas konsekuensi orang yang telah Iya, dipilihnya, ya benar kan? sekali, Iya, Kak. karena mungkin kalau sekarang kita melihat media sosial kan luar biasa ya, hiruk pikuknya apa apa ujaran-ujaran kebencian Iya, Iya. atau bullying ya, itu salah satunya karena faktor mereka kurang mengapresiasi dan kurang bertanggung pendapat. jawab atas pilihannya, Iya. gitu kan?
Kalau pilihannya menang, ya pilihan orang lain dianggap salah gitu kan. Sementara Betul ya, kan Kak. namanya demokrasi kan selalu ada ruang, ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih juga gitu kan. Mm-mm. Baik, selanjutnya yuk silakan diminum. Iya, Ya, Boleh, Kak. baik Kak. saat ini ya, hmm, kira-kira tantangan terbesar dari kakak-kakak di Pramuka ini dalam katakanlah menghadapi era yang serba digital ini, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi? Ya, mungkin contohnya seperti ini ya, teman-teman. Kalau mungkin kalau kebetulan kakak juga saya juga dulu sempat apa aktif di Gitung Kepramukaan ya dari SD dari SMP juga sampai ke jenjang lomba tingkat nasional yang mewakili masyarakat. Jadi alhamdulillah pramuka ini juga bukan hal yang baru ya, Iya. bukan hal yang baru. Nah, kalau dulu kita apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kepramukaan itu betul-betul menarik ya. Mm-mm. Satu hal yang kenapa menarik karena memang kita tidak punya hal lain yang bisa kita temui selain kegiatan yang sifatnya kita bertemu langsung dengan orang-orang banyak, kita akan bersosialisasi, Iya. berorganisasi. Nah, sementara saat ini kan tantangan itu sudah semakin besar ya. Salah satunya adalah kemajuan teknologi ya. Kalau kita tembak langsung, penggunaan gadget, rasanya anak-anak sekarang kan udah lebih sudah lebih asik dia duduk manis di rumah Iya, benar gitu kan, sekali, Kak. dingin dalam situasi mohon maaf kadang-kadang mereka sudah memilih untuk tidak berkurang bersosialisasi dengan dunia nyata. Nah, kira-kira saat ini di kepramukaan ya, khususnya mungkin apa di Racana Kiai Ahmad Dahlan maupun Nyi Siti Walidah Muhammadiyah ini kira-kira seperti apa tantangan yang ditemui ya? Mungkin tantangan yang pastinya tuh banjirnya informasi yang tidak benar sih, Kak. Hmm, Ya, karena banyaknya sekarang tuh marak sekali hoax. hmm, Nah, itu tantangan utama yang kami sebagai anggota pramuka hadapi, Kak. hmm, Jadi kita sebagai anggota pramuka maupun teman-teman yang lainnya, kita harus bijak dalam menggunakan gadget, dalam berteknologi, kita harus bijak, harus bisa menyaring informasi yang kita dapat, harus disaring dulu, jangan ditelan mentah-mentah, Kak. mentah-mentah. Iya. Iya. Nah, terus seperti ini ya, kalau kegiatan kepramukaan ini kan banyak sekali saingan ya, Iya. dalam tanda kutip saingan ya, Iya. dalam tanda kutip saingan, kan kegiatan-kegiatannya juga mungkin berbenturan dengan problem yang hampir sama dengan kegiatan pramukaan. Karena mungkin ada aktivitas lain yang lebih disukai anak-anak sekarang kan. Nah, Mm-mm. kira-kira kalau kita hubungkan dengan katakanlah jumlah anggota kepramukaan di Muhammadiyah dari tahun ke tahun meningkat atau menurun, seperti apa kalau di sana? Kalau di rencana kita sendiri itu Kak, dia untuk jumlah per tahunnya itu tiap tahun itu pasti beda Kak. Hmm, Tapi kalau misalnya mengenai ini uh, ada keseimbangan lah Kak. hmm, Walaupun memang sifatnya kadang ada, kadang nggak ada gitu. hmm. Tapi yang terpenting kalau sekarang itu untuk di keanggotaan kita sendiri itu balance lah Kak gitu. Iya, iya. Iya, seimbang. Hmm. Cuma memang yang terpenting saat ini kan kalau kita ngomong lebih jauh tentang masa depan pramuka ini, salah satu tantangan terbesar kita adalah sudah kurang minat ya. Iya, Iya, benar Ya, sekali, betul. itu Kak. itu kita harus akui bahwa memang Mm-mm. anak-anak muda sekarang khususnya mereka, mohon maaf, lebih memilih tempat-tempat yang dingin, gitu Iya. kan, tempat-tempat yang memang membuat Relax. mereka nyaman, Iya, ya, santai. santai, ya, tanpa ada aktivitas-aktivitas yang menguras tenaga maupun pikiran ya, seperti kita gitu pramuka. Walaupun ya, kita tahu output yang nanti didapat dari kakak-kakak pramuka yang ke depan ini adalah bahwa karakter dan mental kita sudah terasah, terbangun secara mandiri gitu ya. Hmm. Ya. Selanjutnya juga ini apa? Kalau kita ngomongin pemilu maupun pemilihan ya, ya. Bagaimana kakak-kakak ini melihat
demokrasi khususnya di Sumatera Selatan ini? Apakah memang masih banyak kekurangan ataukah sudah baik atau seperti apa mungkin? Punya pandangan mengenai ini? Silakan. Mungkin kalau secara pribadi itu nggak ada untuk di demokrasi ya kak ya. Ya, untuk proses kata-kata untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada kita lah. Oh yang Yang kemarin sekarang ya, ya. yang udah terlaksana kemarin. Itu udah cukup baik. Mungkin di uh, penjadwalannya atau pengaturan ininya aja harus lebih diketatkan lagi. Karena kan kita nggak tahu tuh demokrasi itu bermacam-macam arah bisa masuk semua gitu kan. Hmm, Jadi mungkin bisa lebih detail lagi atau lebih terbuka lagi dan transparansi lah gitu kan. itu ya. Iya Kak. Kali dia mungkin ada Hmm, yang mau disampaikan? saja Kak. Itu ya. Iya. Oke, baik. Jadi memang pada prinsipnya KPU khususnya KPU Provinsi Sumatera Selatan ya memang kita berharap ada masukan ya, Iya. ada input dari mana? Dari pihak-pihak lain ya. Salah satunya dari remaja atau pemilih pemula yang mana saat ini mungkin ada yang SMA, mungkin kan kalau udah sekarang kan kalau kelas 3 itu rata-rata udah umur 17 tahun ya, 17 tahun atau mungkin dari perguruan tinggi yang pasti ya. Ya. Ya kita juga berharap ada apa? Ada kolaborasi antara KPU dan apa? Antara KPU dan adik-adik atau kakak-kakak yang berada di eh, kampus maupun yang saat ini masih SMA kelas 3 ya. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti apa? Ada nggak kira-kira ide bagaimana kita eh, bekerja sama antara khususnya di bidang pramuka dengan KPU yang ke depan nanti bisa memberikan warna tersendiri ya untuk pelaksanaan demokrasi di Sumatera Selatan. Silakan. Ya, Kak. Untuk kerjasama kemarin juga kita sudah pernah tuh Kak. Mm-mm. Sempat melakukan suatu kerjasama yang dimana KPU. alhamdulillah iya KPU mensupport kami di dalam kegiatan yaitu yang dimana memang menjadi kegiatan tahunan kita Kak. Iya. Yaitu udah berjalan baru lewat beberapa bulan itu ke 19 Kak. Hmm. Nah dan pada saat itu memang ke 18-nya yang memang pada saat itu kami disupport untuk itu dan juga pada saat itu bertepatan pas dengan pemilu dan pilkada Hmm. pada saat bulan itu yang dimana kami menghadirkan juga tuh yang dimana di dalam kegiatan kami itu ada beberapa kegiatan yang dimana untuk memberikan arahan kepada pemilu-pemilu baru itu. Ya, pemilih-pemilih baru Iya, ya. yang dimana itu namanya tuh maklumat mentor menatar. Jadi di Hmm. sana pengisi materian dari KPU Provinsi Sumatera Selatan yang dimana untuk mengarahkan dan memberikan Edukasi. ya edukasi kepada adik-adik pemilih pemilu baru Hmm. gitu Kak. Hmm. Kira-kira terasa nggak manfaatnya dari apa yang sudah dilaksanakan itu? Ya, terasa. Terasa. Iya, terasa. Kalaupun memang ini dari sudut pandangan ya mungkin terasa tuh. Jadi untuk adik-adik pemilih pemula baru pada saat itu mungkin dia nggak bakalan tuh jadi adanya golput di sana. Jadi Hmm. memang mereka tuh mendalami terlebih dahulu siapa sih yang ingin dicoblos. 11 Ya, betul ya. siapa yang ingin dicoblos nantinya dia kenalin latar belakangnya mungkin dari situ mungkin tidak ada jadinya golongan-golongan golput pada saat itu. Hmm. Kalau boleh tahu itu kegiatannya apa? Perkemahan gitu ya? Iya, betul. Perkemahan. Apa nama Perkemahan. perkemahannya? Perkemahan Gema Muhammadiyah. Cuma mau dia. Iya, Berapa lama pelaksanaannya? 5 hari 4 malam. 5 malam. Iya, Bertempat di bertempat di KM 5 itu di Bumi Perkemahan Cadika ya. Cadika, Jika Iya, ya, betul. Warcap. Hmm. Jadi memang apa? Memang ada event yang diselenggarakan oleh Iya, betul. Racana ya untuk memberikan informasi kepada pemilih-pemilih dan pemula khususnya kan. Iya, betul. Ya, kalau memang dirasakan manfaatnya, sebetulnya memang kegiatan ini akan terus kita bangun ya, akan terus kita buat sehingga nanti ke depan agenda-agenda semacam ini bisa menjadi mudah-mudahan bisa diagenda yang sifatnya berkesinambungan ya. Enggak cuma karena ada event pemilu atau pilkada lantas muncul kegiatan-kegiatan ini ya, tapi Iya, kalau kalau bisa ke depan kalaupun ada event-event yang memang
mengumpulkan pemilih pemula gitu kan. Mudah-mudahan bisa lagi disupport ya oleh KPU Provinsi Sumatera. Ya. Karena memang sejauh ini menurut kami salah satu hal yang cukup efektif adalah kita bertemu dan bertatap muka langsung dengan pemilih pemula. Jadi kita memberikan edukasi bagaimana memberikan informasi bagaimana proses pemilu, pilkada, bagaimana kita juga menentukan pemilih ya. Jadi jangan sampai adik-adik ataupun kakak-kakak di sana malah tidak mempunyai pengetahuan yang cukup ya. Karena sejatinya kan eh, iya suara kita ini kan berharga ya. Kalau kalau jargonnya tuh kan satu suara kita tuh berharga untuk Iya, Menentukan menentukan masa nasib depan. bangsa ini ya. iya betul. Iya betul. Jadi jangan sampai yang sudah tinggal satu-satunya suara itu malah jatuh ke tempat yang tidak tepat. Ya. Baik, Kak Lydia, Kak Randy, kalau tadi kita berbicara masalah apa kolaborasi antara KPU dan Pramuka. Nah, yang ingin kami tanyakan juga, kalau secara pribadi ya, harapan-harapan apa sebetulnya yang eh, mungkin muncul dari benak kakak-kakak berdua ini eh, dengan apa katakanlah dengan proses demokrasi di Indonesia ini. Karena kan kalau kita lihat kan eh, demokrasi kita ini kan terkadang malah kebablasan ya. Iya, ya. Tidak lagi mengedepankan etika, tidak lagi mengedepankan tata krama. Ya. Mungkin ada harapan-harapan tertentu yang ingin disampaikan kali dia atau Kak Randy? Harapan saya untuk demokrasi ke depannya kepada para pemilih, terutamanya pemilih pemula, itu jangan golput, Jangan, gunakan hak pilih sebijak mungkin, ya, dan jangan termakan hoaks. ya. Satu lagi mungkin eh, jangan termakan dengan money politik ya, Iya, Iya benar sekali. betul. Karena itu yang karena ya memang apa jadi salah satu musuh terbesar dari demokrasi adalah money money politik. Money politik ya, politik. di mana ya dengan uang yang jumlahnya kecil itu kita menggadaikan apa Masa depan masa depan bangsa dan bangsa. Iya, negara kita. Itu mungkin jangan jangan sampai kita jatuh ke dalam kondisi seperti itu ya. Iya. Kita lanjut ya kak ya. Nah, kalau kuliah di fakultas apa? Fakultas Hukum. Dua-duanya fakultas hukum. Iya, Iya, benar. Satu angkatan? Enggak. ah, Tidak. beda tingkatan dia Beda. yang lebih atas, Randi di Oh bawahnya. ya, Iya. kalian lebih senior ya. Iya, benar. Tapi kalau sudah satu organisasi kira-kira senioritas masih jalan nggak? Mungkin masih ada. Enggak, Kak. Aduh, dikit, Enggak. dikit baik. Enggak, karena di organisasi terutama pramuka kita mengutamakan kekeluargaan. Oh Iya, iya, Ya, ya. jadi tapi enggak ada lagi ah, Nah, senioritas. betul, betul. Cuman menghormati iya Saling benar. semua. menghormati. Karena memang hal-hal semacam itu yang sudah jarang kita temui ya. Iya, Tentang cuma selisih 1 tahun atau iya, Iya, dua, iya. benar. dua semester udah merasa paling Merasa senior. tinggi. Iya. Ya. Oke, baik, baik, baik. Untuk kegiatan kepramukaan ini kan tentu saja pertama kan kita akan em, membutuhkan biaya ya, Iya. akan memakan waktu gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak hambatan selama beraktivitas melaksanakan kegiatan mengikuti kegiatan kepramukaan ini terbentur di waktu atau mungkin terbentur biaya? Karena kan kita kan tetap mengikuti aktivitas perkuliahan ya. Ya, Iya. kira-kira seperti apa? Ada nggak kendala-kendala seperti yang muncul sehingga mungkin kita berpikir eh, harus memilih mana ini mau kuliah atau mau ikut pramuka? Iya. Ada nggak kayak gitu? Betul. Baik, Kak Idrus. Untuk terkait dengan adanya terganggunya waktu itu tadi, mungkin kadang Kak, ada Hmm, Kak. hmm, Jadi kami juga mengutamakan yang dimana kuliah dulu harus dijalankan, hmm, baru organisasi yang dikeduakan gitu. hmm, Tapi tidak kemungkinan juga. Yang penting kuliah udah diselesaikan, hmm, organisasi tetap jalan. hmm, Jadi hmm, mungkin gitu saja Kak. hmm. Ya, ya. Itu ya intinya eh, prinsipnya jangan sampai organisasi ini malah menghambat Iya, proses Iya betul. betul. belajar kita kuliah karena Hmm, memang eh, kita harus menetapkan tujuan ke depan kan. Jangan sampai apa kegiatan-kegiatan tambahan selama perkuliahan ini malah menghambat ya tujuan sesungguhnya kita buat menyelesaikan kuliah gitu ya. Iya. iya.
Baik, kalau tadi kita ngomongin masalah kuliah, pramuka dan kuliah, ya. Kalau di kampus, eh, kalau kita berbicara masalah pemilu demokrasi, ya, itu apakah juga disampaikan dalam jenjang perkuliahan mengenai bagaimana, khususnya di Fakultas Hukum ya, di Iya, fakultas apakah juga disampaikan mengenai apa itu demokrasi, apa itu pemilu, yang kemudian apa bisa kita juga diterapkan dalam kegiatan kepramukaan. Adakah seperti itu? ada mungkin Hmm, sedikit-sedikit dari pembahasan yang dimana memang arahnya untuk ke demokrasi, bagaimana cara kita untuk berdemokrasi, Kak, hmm, pada saat kita masuk di perkuliahan di perguruan tinggi. hmm, Kita dikenalkan juga yang namanya mengenai demokrasi itu tadi, Kak. hmm. Ya. Apakah itu bentuknya mata kuliah ya? Atau Hmm, mata kuliah? Tidak, Udah. tidak, bukan ya? Iya. Ah, bukan di luar. ya, cuma mungkin apa adalah mungkin dosennya Iya. menyampaikan Iya, ya betul. menyampaikan terkait apa itu demokrasi dan bagaimana itu pemilu pasti ya. Hmm. Ya mudah-mudahan apa dari proses kuliah kita ini ya, proses kuliah kita, kegiatan pramuka kita ini juga bisa berjalan beriringan ya. Iya, Ya benar jangan Kak. sampai ada saat satu yang jadi korban ya. Mm-mm. Ya. Karena menurut kami apa generasi-generasi yang sukses itu sebenarnya bukan generasi-generasi yang hanya pintar secara akademik ya, Iya. Hmm, tapi juga mereka-mereka yang mampu beradaptasi, ya, beradaptasi dengan lingkungan, juga bagaimana orang-orang itu mampu bekerja sama dalam tim. Karena sesungguhnya ya pekerjaan-pekerjaan kita ini kan banyak selesai dengan kerja sama tim, Mm. ya. Jadi bukan karena kemampuan individu, karena skill-skill perorangan gitu ya, tapi lebih ke apa? Lebih ke kolektivitas. iya, Ya, seperti juga di pramuka kan, Iya. kalau kalau di Penggalang itu kan kita mengenal ada regu gitu ya. hmm, Ya, Iya. bagaimana nanti satu regu itu menyelesaikan tantangan atau menyelesaikan tugas ketika mungkin ada kegiatan hiking atau iya, perkemahan kan itu bagaimana Iya. kemudian adik-adik itu atau kakak-kakak itu kita bagi pekerjaan, Mm-mm. ada yang mengurus konsumsi, masak, memasak, ada yang Mm-mm. membersihkan dan segala macam itu kan. Artinya di kegiatan pramuka ini juga mendukung kita untuk belajar bekerja sama dalam sebuah tim. Ya. Sebenarnya pramuka ini tidak luput Kak dari demokrasi, dari pemilihan. Iya. Apalagi kami di Rescana itu kan banyak sekali pemilihan yang terjadi. Hmm. Pemilihan Dewan Kerja, Hmm. terutama untuk kaderannya, Hmm. Ketua Dewan Racana, Hmm. iya, terus betul. juga pemilihan reka, Kak, reka kerja, itu kami laksanakan pemilihan Hmm. juga. Hmm. Jadi belajar mungkin dari sana. Hmm. Pramuka tuh memfasilitasi untuk kami belajar. Hmm. Apalagi dari mungkin kakaknya dari Penggalang udah terbiasa milih ketua regu gitu. Iya, betul. Nah, milih ketua regu, ketua itu pimpinan. Hmm. Nah, mungkin dari sejak dini itu udah belajar, Kak, Hmm. masalah pemilihan. Iya, Jadi iya. itulah hebatnya pramuka. Iya, betul betul luar biasa ya pramuka itu Iya, ya. Jadi istilahnya kegiatan kepramukaan itu sebenarnya kalau kita ngomongin masa demokrasi dan pemilu luar biasa iya bagaimana benar, Iya, apa Kak. bagaimana apa implementasinya ya dalam Luar kegiatan-kegiatan biasa. organisasi pramukaan ini. Tanpa kita sadari juga kita di sana sudah terbentuk bagaimana kita Cara memilih, memilih, ya iya, kan, bagaimana kita menyampaikan apa, pendapat. pendapat, bagaimana kita menyalurkan aspirasi kita Iya, untuk siapa yang memimpin kita. Sebenarnya memang sudah ada dari kampus atau dari iya, pramuka sudah diajari dia. iya, Tinggal lagi ya proses ke depan dalam eh, di bermasyarakat. dalam masyarakat, Hmm, di tengah masyarakat. Karena sejatinya memang tantangan terberat kita itu bukan di kampus ya, iya benar, Kak. tapi tantangan terberat kita itu setelah kita tamat, bagaimana kita Bermasyarakat. bermasyarakat, hidup di tengah masyarakat. Belum lagi mungkin ruang kita untuk menyampaikan aspirasi di Mm-mm. masyarakat itu kan berawal dari organisasi juga kan. Iya, Nanti kalau kita salah-salah ngomong karena memang kita nggak punya latar belakang apa organisasi, diskusi jarang gitu kan. iya, mm-mm. Lama-lama kan di masyarakat juga mungkin orang agak gimana nilai kita Iya, kan tidak bisa menyampaikan pendapat yang baik. Baik, kakak-kakak sekalian, sudah cukup banyak yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Yang mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan ini, sedikit kita diskusikan ini, bermanfaat bagi teman pemilih dimanapun berada. Sekali lagi pada prinsipnya, kolaborasi antara KPU dan
kegiatan kepramukaan itu mudah-mudahan bisa berkesinambungan ya, bisa berkesinambungan, bisa saling mensupport, bisa saling support. Jadi apa sama-sama tujuannya tercapai. Di satu sisi KPU juga berharap pemilih-pemilih pemula khususnya eh, generasi muda yang saat ini sedang kuliah atau SMA itu kan bisa turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepemiluan karena sebagaimana kita ketahui eh, apa sudah sering terjadi juga ya bahwa generasi sekarang itu lebih apatis ya, lebih Ya. apatis, tidak tidak peduli, Ya, ya, karena mindset mereka atau apapun itu. Mudah-mudahan dengan salah satu organisasi di pramukaan ini kita bisa berperan aktif kembali ya, jangan sampai memunculkan benih-benih apatis tadi di masyarakat. Demikian ya kakak, Kak Randy dan Kak Lydia, bincang-bincang kita bersama teman pemilih dimanapun berada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir ya dari acara ngopi bareng KPU ya, ngobrol penuh informasi bareng Komisi Pemilihan Umum. Mudah-mudahan apa yang kita informasikan kepada teman pemilih dimanapun berada itu bermanfaat ya, ya, karena sejatinya manusia yang paling hebat itu sebenarnya bukan manusia yang kuat, kaya atau itu ya, tapi paling tidak manusia yang bisa memberikan manfaat Kejar. pada orang lain ya. Ya. Demikian, terima kasih Kak Lydia dan Kak Randy atas kehadirannya. Lain waktu kita akan berjumpa kembali pada teman pemilih dimanapun berada. Kami ucapkan terima kasih atas eh, perhatiannya. Semoga acara ini atau diskusi kita pada kesempatan ini bermanfaat. Demikian, terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.